Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 241 mencapai puncaknya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, para murid Taman Pengobatan Lingshan mulai berbicara, suara mereka khawatir. Kakak senior Tan, kamu akan segera berlatih dan pulih dari cederamu. Saudara Tan, kamu tak terkalahkan dan maha kuasa di hati kami. Petik 2. Petik 2. Dengan suara peduli tentang dirinya melayang di telinganya, arus hangat keluar dari lubuk hati Tan Yun. Ini mengharukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Tan Yun tersenyum sedikit, dan segera menatap Shen Wende. Jika dia menunjukkan, tetua ke-6, rabuk akan disediakan untuk murid terlebih dahulu. Ketika murid benar-benar melakukan yang terbaik, Anda akan memberikan rabuk kepada murid. Hah? Shen Wende terkejut, jangan beritahu orang tua itu, kamu harus memanjat menara. Shen Subing mengerutkan kening, menatap Tan Yun dengan tatapan tidak mengerti. Hal yang sama berlaku untuk para tetua lainnya. Para murid berbisik, tidak. Mendengarkan nada suara kakak Tan, sepertinya dia akan memanjat menara. Itu mungkin. Tapi, di level berikutnya, gravitasinya 159 kali. Bisakah Brother Tan bekerja dengan gravitasi yang begitu kuat? Itu mungkin. Pikirkanlah, semuanya, karena Brother Tan telah membuat sensasi sejak dia memuja dan Fast Cell, yang mana yang tidak penuh keajaiban dan legenda. Misalnya, membunuh Li Xian, membunuh Ye Ling tanpa cedera, membunuh Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian dengan 1 dan 2 musuh, dan sekarang memanjat pagoda 100 lantai. Menurut pendapat kami, jika itu tidak terjadi, saya khawatir, mustahil bagi saudara Tan untuk melakukannya, kan? Yah, masuk akal. Bagaimanapun, aku merasa bahwa kakak senior Tan penuh dengan misteri, seperti menara yang tidak pernah jatuh. Petik 2. Petik 2. Tan Yun menutup telinga terhadap komentar semua orang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Lai Chang yang menginjak pedang terbang. Dia dengan hormat berkata, Diakon Lai, jika 1 jam akan datang, tolong ingatkan murid-muridku. Penonton terkejut ketika dia mengatakan ini. Tan Yun benar-benar ingin memanjat menara. Bagus. Lai Chang menggosok tangannya dengan penuh semangat, terlihat penuh harap, jangan khawatir, Diaken ini akan mengingatkanmu. Juga, Tan Yun, waktu pelatihan di pagoda lantai 99 hingga 107 setara dengan 1 hari. Pada tanggal 10, hanya tanggal 108 lantai adalah 1 hari sama dengan 18 dunia luar. Kamu telah membuktikan diri kamu kepada semua orang yang hadir. Ingat, jangan gegabah, dan lakukan apa yang kamu bisa. Kesehatan fisik adalah yang terpenting. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, terima kasih, Tuan Diaken, atas perhatian Anda. Di dalam hati murid, murid tidak pernah peduli pada orang lain, dan bagaimana dia memperlakukan murid di belakang punggungnya, murid tidak membuktikannya, siapapun yang memanjat menara. Setelah itu, Tan Yun sudah menaiki 555 anak tangga menuju lantai 101. Melangkah ke langkah pertama, tiba-tiba, gravitasi meningkat dari 129 kali menjadi 159 kali. Dalam kekhawatiran kebanyakan orang, Tan Yun hanya mengguncang tubuhnya sebelum kembali normal dan mulai memanjat menara dengan kuat selangkah demi selangkah. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia di sini bukan untuk memamerkan kemampuannya, apalagi membuktikan sesuatu kepada seseorang. Tujuannya sangat jelas, hanya untuk menghadiahi lantai 101. Untuk sinar api nyata Purple Phoenix yang ada di lantai 108. Adapun bagaimana orang luar melihat dia naik ke menara, Tan Yun tidak peduli. Tidak masalah jika Anda mengatakan Anda suka memaksa, atau jika Anda bisa melakukannya. Ketika jelek, malam tenggelam, dan cahaya bulan seperti air, mengalir ke tubuh Tan Yun. Dia meluruskan tulang punggungnya, dan di mata semua orang, dia menulis legendanya. Tan Yun, kamu memiliki 210 langkah. Lagi sebelum kamu mendaki pagoda lantai 101. Tinggal beberapa saat lagi. Begitu kata-kata Lai Chang berakhir, Tan Yun tiba-tiba mempercepat langkahnya, setiap langkah menjadi sangat berat di bawah 159 kali gravitasi. Melihat Tan Yun semakin dekat ke lantai 101, wajah Du Chen sesepuh kedua berubah menjadi warna hati babi. Haha, tetua kedua, mengapa? Menyesal mengambil Xuan Qingyan sebagai hadiah. Shen Wende terkekeh ringan, tapi juga, Xuan Qingyan adalah api peringkat harta karun tingkat tinggi yang langka. Du Chen mendengus dingin,
Apa yang kamu tertawakan? Sulit untuk mengatakan apakah Tan Yun bisa mencapai lantai 101. Mendengar ini, Sen Subing mengangkat alisnya. Penatua kedua, apakah Anda tidak berharap bahwa murid dan Mai kita akan menciptakan kembali kejayaan puluhan ribu tahun yang lalu? Kepala menenangkan amarahnya, bawahan telah melakukan kesalahan. Bawahan tidak bermaksud begitu. Du Chen tersenyum dan berkata, sekitar 30.000 tahun yang lalu, pada waktu itu, murid terkenal kami dari Sekte Dalam Danmai naik ke lantai 103, dan itu adalah sensasi. Sekarang di Taman Obat Gunung dan Mailing kami, ada pesona seperti Tan Yun, dan bawahannya hanya berharap Tan Yun dapat menciptakan kembali kemuliaan. Adapun api yang dihargai bawahan, meskipun berharga, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan rekreasi. Petik 2. Setelah mendengar ini, Sen Subing berkata dengan acuh tak acuh, selama kamu mengerti ini. Kata-kata itu berhenti, tatapan Sen Subing tertuju pada Tan Yun lagi, matanya yang indah penuh warna yang menakjubkan, dan dia diam-diam berkata, selain Vena dan saya, 8 Vena dalam sekte dalam lainnya juga memiliki ruang waktu biji sesawi terbaik, pagoda. Demikian pula, dalam 2 hingga 3.000 tahun terakhir, tidak ada murid yang bisa memanjat lantai 103. Jika Tan Yun benar-benar bisa bergabung, itu akan sangat bagus. Dengan cara ini, saya khawatir 8 kepala suku akan menyesalinya setelah mengetahuinya. Pada saat ini, Sen Subing penuh dengan harapan untuk Tan Yun. Dari ritme tubuh Tan Yun yang stabil, dia bisa melihat bahwa Tan Yun tidak memiliki ketegangan di lantai 101, dan bahkan lantai 102 pun mungkin. Namun, perbedaan gravitasi antara lantai 101 dan lantai 103 adalah 60 kali berbeda. Meskipun dia mengharapkan Tan Yun untuk menciptakan kecemerlangan, dia juga tidak berpikir bahwa Tan Yun dapat menahan 219 kali gravitasi dan papan 103. Menurutnya, Tan Yun hanyalah tahap ketujuh dari ranah jiwa janin. Jika ranah Tan Yun naik suatu hari, itu akan cepat atau lambat untuk mencapai lantai 103, tetapi Tan Yun, yang telah kehilangan lengannya sekarang, dapat naik ke 103 di bawah kekuatan tahap ketujuh. Tidak mungkin untuk pagoda berlapis. Ketika dia berpikir, dengan teriakan para murid, Tan Yun naik ke lantai 101. Tan Yun, bagus. Du Chen meneteskan darah ke dalam hatinya, tetapi berkata dengan ramah di wajahnya, penatua ini akan memberimu Xuan Xingyan setelah kamu menyelesaikan menara. Terima kasih untuk penatua kedua. Setelah Tan Yun mengucapkan terima kasih, dia merasa kekuatan spiritual di tubuhnya telah menghabiskan 3 tingkat, dan dia segera berjalan menuju gerbang menara lantai 101. Kakak senior Tan akan menyerah memanjat menara. Ketika para murid bingung, Sen Subing dan sesepuh lainnya melakukan hal yang sama. Ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun akan menyerah memanjat menara dan memasuki pagoda 101 lantai untuk memulihkan luka dan kekuatannya, Tan Yun benar-benar duduk bersila di mata semua orang yang luar biasa. Semua orang terkejut. Duduk bersila, tindakan biasa ini, informasi yang terungkap saat ini luar biasa. Tanyakan saja, dalam keadaan apa Tan Yun bisa duduk bersila di bawah 159 kali gravitasi? Hanya ada satu kemungkinan. Artinya, gravitasi yang bisa ditanggung Tan Yun jauh lebih dari 159 kali. Jika tidak, begitu Tan Yun duduk, dia akan dihancurkan di tanah oleh gravitasi. Tapi sekarang situasinya adalah Tan Yun duduk seperti batu, tidak bergerak. Tan Yun, yang kehilangan lengannya, tidak dapat melakukan jue kondensasi Qi Hongmeng, tetapi dia bisa menghembuskan aura langit dan bumi secara normal. Tan Yun, dia akan bertanya padamu, jika kamu belum menyerah memanjat menara sekarang, waktu bagimu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu sekarang akan dikurangi dari jam berikutnya kamu naik ke lantai 102. Lai Chang berkata dengan adil dan jelas. Murid itu mengerti. Tan Yun memejamkan mata, mulailah menghirup aura surga dan bumi. Dia tahu betul bahwa saat dia naik ke lantai 102, gravitasi akan meningkat dari 159 kali menjadi 189 kali. Di bawah 189 kali gravitasi, bahkan lebih sulit bagi diri sendiri untuk ingin duduk bersila untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Sekarang dia hanya bisa mengembalikan kekuatannya ke puncak dan kemudian bergegas ke menara dalam satu gerakan. Tidak peduli betapa sulitnya itu, Anda harus naik ke lantai 108. Bab 242 semuanya bergerak. Bagaimana situasinya? Sudah setengah jam,
mengapa kakak Tan masih berkultivasi? Ya, bahkan jika saudara Tan mulai memanjat menara sekarang, sudah terlambat. Dalam 2/4, 1 jam akan berlalu. Agar tidak mengganggu Tan Yun, semua murid berbicara dengan suara rendah. Lai Chang mengerutkan kening. Ketika dia ingin mengingatkan Tan Yun, Shen Qingfeng menggelengkan kepalanya dan menyela dengan lembut, bocah ini, dia memiliki kekhawatiran dan rencananya, jadi jangan ingatkan dia. Iya, Lai Chang mengangguk, dan mengepalkan tinjunya ke arah Shen Qingfeng, Dea Chon Shen, ada monster seperti itu di Lingshan Medicine Garden. Diperkirakan panjangnya 5 tahun dan 3 tahun pendek. Ketika Tan Yun dipromosikan ke ranah jiwa janin, dia akan mencapai kesempurnaan. Ketika Anda mendominasi peringkat wolong gerbang dalam, Anda akan dipromosikan. Hehehehe, semoga anak ini bisa maju. Wajar jika lelaki tua itu mengikuti Zhang Wang. Shen Qingfeng berkata dengan tulus, bagaimanapun, saya masih harus berterima kasih kepada saudara kedua saya Qing Qiu, dia benar-benar memiliki wawasan. Dea Chon Lai, katakan padaku, tidak ada pemimpin yang menginginkan Tan Yun pada saat itu, dan mereka semua mengatakan Tan Yun sia-sia. Sekarang jika kamu melihat anak ini, dia adalah seorang penyihir yang berspesialisasi dalam membunuh para jenius. Mendengar ini, Lai Chang berkata tanpa ragu, itu dia. Saya juga mendengar bahwa Tan Yun ditolak oleh para kepala suku. Tanpa menunggu kata-kata Lai Chang, Shen Su berkata dengan dingin, karena kata-kata Diaken Yilai ditolak, mengapa Tan Yun masih muncul di Dan Fast Cell? Mendengarkan percakapan antara Lai Chang dan Shen Qingfeng, Shen Su Bing selalu merasa tidak senang di dalam hatinya, merasa bahwa keduanya sedang membicarakan diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga, mustahil bagi Shen Qingqiu untuk menerima Tan Yun jika bukan karena Shen. Sumpah Qingqiu untuk memohon pada dirinya sendiri. Diakon Lai terkejut sesaat, dan berkata, Kepala, bawahan tidak mengatakan apa yang Anda maksud, bawahan. Baiklah, jangan katakan itu. Shen Su Bing menarik napas dalam-dalam dan berkata terus terang, memang, kepala suku juga membuang muka. Tapi bagaimanapun, kepala suku masih memasukkan Tan Yun ke dalam danmainya. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Ya, apa yang dikatakan kepala suku itu sangat benar. Lai Chang menyentuh keringat dingin di kepalanya. Dan Shen Qingfeng merasa malu, karena pada saat ini, wanita itu menatap dirinya sendiri. Lihat, semuanya, kakak Tan sudah bangun. Tiba-tiba, dia berteriak bersama seorang murid. Semua orang melihat sekeliling, tetapi melihat Tan Yun, yang penuh dengan kekuatan spiritual, berdiri. Tan Yun. Pada saat ini, Shen Qingfeng berkata, janjikan yang lama dan lakukan yang terbaik. Tan Yun mengangguk berat. Segera, ekspresinya serius, dan gelombang kekuatan spiritual emas pucat melonjak dari kolam spiritual Tan Yun Mei, seperti ular sanca emas bercokol di sekujur tubuhnya. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua menyimpulkan bahwa Tan Yun akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai lantai 102 di bawah 189 kali gravitasi. Pada saat ini, para murid tidak bisa menahan napas untuk melihat apakah Tan Yun dapat menaiki anak tangga pertama ke lantai 102 tanpa jatuh. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang termasuk Shen Su Bing. Desir Sam. Tan Yun tiba-tiba bergegas ke tangga menuju lantai 102, berubah menjadi bayangan, berkedip ke atas, seolah-olah 189 kali gravitasi tidak memengaruhinya. Semua orang menyadari bahwa Tan Yun tidak menggunakan semua kekuatannya sebelum naik ke lantai 101. Lihat, kakak Tan telah mencapai lantai 102. Teriakan seorang murid perempuan tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berteriak seperti orang gila, kakak Tan sangat cepat, dia tidak berhenti di lantai 102, lagi-lagi ada di lantai 102, lantai 103. Sebelum suara wanita itu selesai, penonton benar-benar mendidih. Penjahatnya, Shen Qingfeng menginjak pedang terbang, air mata di pipi tua. Itu adalah air mata kegembiraan. Luar biasa, luar biasa. Shen Wende juga berteriak aneh tanpa gaya yang lebih tua, lihat, kepala. Tan Yun telah naik ke pagoda 103 lantai. Dia telah melanggar aturan besi bahwa tidak ada seorang pun di lantai 103 selama 30.000 tahun. Aku melihat. Shen Su Bing memandang Tan Yun yang berada di lantai 103. Ketika suara itu bergetar, ujung hidungnya menjadi masam dan matanya yang indah berangsur-angsur menjadi basah. Pada saat ini, dia banyak berpikir.
Memikirkan rasa malu yang dibawa Tan Yun pada dirinya sendiri sejak dia memasuki gerbang dalam selama 3 bulan. Terutama ketika dia memikirkan adegan di mana Tan Yun dipermalukan oleh dirinya sendiri dan 8 kepala suku lainnya ketika Tan Yun berpartisipasi dalam pemilihan di pintu luar, dia tiba-tiba merasa malu pada Tan Yun. Ini karena seorang murid yang saya pandang rendah telah menciptakan keajaiban selama hampir 30.000 tahun setelah hanya 3 bulan. Dialah yang memecahkan pagoda lantai 103 yang telah menjadi debu selama 30.000 tahun. Sen Subing, yang shock, tersentuh dan bersalah, tiba-tiba meneteskan air mata. Dan Sen Qingfeng, Sen Wende, dan bahkan semua murid di Taman Pengobatan Lingshan, dan sebagian besar dari 58.000 murid lainnya, juga menangis dalam diam. Karena Tan Yun berlari ke pagoda 104 lantai. Adegan yang mengejutkan, orang-orang harus bersemangat. Hahaha, surga membuka mata mereka. Sen Qingfeng tertawa keras dengan air mata berlumpur, sedikit menangis dalam tawanya, hahaha. Sejak leluhur mendirikan Sekte Suci Huangfu selama 50.000 tahun, pintu batinku dan Mai ada ratusan juta murid yang telah mencoba memanjat menara. Namun, total ada 3 orang yang bisa mencapai lantai 103 dengan kesempurnaan agung alam jiwa janin. Ketika Sen Qingfeng tersenyum dan meneteskan air mata, Tan Yun telah menaiki pagoda 104 lantai, memikul 249 kali gravitasi, mengayunkan keringat berlumuran darah, dan berlari di tangga menuju pagoda 105 lantai. Pada saat ini, semua murid menangis, menghormati Tan Yun. Kecuali penampilan Pang Siyuan yang tidak pasti, begitu pula para tetua lainnya. Ini semacam kekaguman. Sambil mengagumi Tan Yun, saya juga mengingat saat saya masih muda. Para tetua berpikir bahwa mereka telah berulang kali mencoba naik ke lantai 100, tetapi adegan kegagalan, mereka semua bertanya pada diri sendiri, ketika mereka berada di lapisan ketujuh dari alam jiwa janin, mereka bahkan tidak dapat mencapai lantai 80. Namun, Tan Yun akan mencapai lantai 105. Setelah para tetua kesurupan untuk sementara waktu, ketika saraf terkejut semua orang sedikit mati rasa, raungan yang dipenuhi dengan semangat juang tinggi bergema di langit. Tapi setelah melihat Tan Yun naik ke lantai 105, dengan 279 kali gravitasi, dia melangkah ke 266 anak tangga menuju lantai 106. Ketika para tetua dan murid akan mengeluarkan suara, di bawah sinar bulan, air mata terlihat samar di mata indah Sen Subing, dan ada sedikit senyum di wajahnya yang cantik dan tak tergantikan. Tidak diragukan lagi dia berkata, tidak ada yang akan keluar lagi. Untuk mengganggu Tan Yun, mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera menutup mulut mereka, mengomentari Tan Yun diam-diam, dan naik ke lantai 106. Hah, hah. Tan Yun terengah-engah seperti sapi, menggertakkan giginya, dan mengambil langkah pertama ke pagoda 107 lantai. Retak. Tiba-tiba, di bawah 309 kali gravitasi besar, tubuh Tan Yun bergetar hebat, dan tulang-tulang kakinya mengeluarkan suara melengking, yang sangat menusuk telinga di malam yang sunyi. Bab 243 Cemas. Minum. Tan Yun berteriak, dan di depan semua orang, dia mengambil langkah yang mengejutkan, 2 langkah, dan mulai memanjat menara dengan perlahan. Saat dia menaiki menara selangkah demi selangkah, tubuh Tan Yun menjadi semakin gemetar, dan tulang kakinya terus mengeluarkan suara, derit, yang tak tertahankan di bawah 309 kali gravitasi. Ada total 189 blok dari lantai 306 hingga pagoda lantai 307. Pada kecepatan ini, Tan Yun hanya bisa memanjat setidaknya setengah jam. Seluruh tubuh Tan Yun gemetar. Saat menaiki anak tangga ke-20, ia merasakan sensasi perih yang menyakitkan di wajah, leher, bahkan kulit di sekujur tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan sensasi kulitnya retak perlahan. Di bawah sinar bulan, semua orang menatap mata mereka, dan samar-samar terlihat bahwa kulit di dahi Tan Yun mulai retak, dan ketika darah keluar, itu menyebar ke lehernya. Tik, tik, setiap kali Tan Yun mengambil langkah gemetar, keringat bercampur darah di dagunya akan jatuh di bawah tangga, memercikkan bunga darah. Boom, boom, langkah Gouge yang sangat berat menggetarkan pagoda, bergema di setiap sudut lapangan seni bela diri raksasa. Mengejutkan hati semua orang yang cemas. Kakak Tan, kamu harus bertahan. Banyak orang diam-diam menyemangati Tan Yun. Bajingan kecil ini, kekuatan aslinya sangat kuat,
dia bisa memanjat lantai 107. Pang Siyuan berkata dengan kejam di dalam hatinya, "Hah, tapi apa? Menurut situasinya saat ini, dia tidak bisa memanjat lantai 108 sama sekali." Waktu berangsur-angsur berlalu, dan setengah jam kemudian, Tan Yun sudah melangkah ke 139 langkah. Dia berlumuran daging dan darah merah berkumpul di kakinya di sepanjang kakinya, membasahi sepatu botnya. Setiap kali dia melangkah, ada jejak darah yang mengejutkan di kakinya. Dalam setengah jam, tatapan Sen Subing tidak meninggalkan tubuh Tan Yun untuk sesaat. Ekspresi di matanya yang indah itu rumit, dengan harapan, keinginan, kekhawatiran dan kecemasan. Dia berharap Tan Yun akan dapat naik ke lantai 107 dan mengekspresikan kemuliaan yang menjadi miliknya, sebagai kepala suku. Yang mengkhawatirkan adalah aku takut tulang kaki Tan Yun akan sulit untuk dipikul dan dipatahkan. Dia dan para tetua semua tahu bahwa Tan Yun mencoba memanjat menara di bawah 309 kali gravitasi. Begitu kakinya tidak dapat menahan beban gravitasi dan patah, Tan Yun kemungkinan besar akan dihancurkan oleh gravitasi dan mati segera setelah jatuh, tanpa tulang tersisa. Boom! Boom! Tampaknya langkah kaki para dewa kuno hanya akan terdengar setiap saat, yang menunjukkan betapa lambatnya Tan Yun. 1 jam lagi, hanya ada saat-saat terakhir yang tersisa, hati semua orang ditangguhkan. Karena Tan Yun, yang berlumuran darah dan merusak fitur wajahnya, telah menaiki tangga ke 186, hanya 3 yuan untuk mencapai lantai 107. Apa? Tan Yun menjerit panjang, tulang punggungnya membungkuk seperti busur, perlahan meluruskan, seolah-olah seorang bijak menopang surga dengan tulang punggungnya dan melangkah ke lantai 107. Pada saat ini, tidak ada sorakan, tidak ada teriakan atau jeritan, dan air mata berkedip di mata semua murid. Kemampuan Tan Yun telah melampaui imajinasi mereka. Lantai 107 tidak terlihat oleh mereka. "Nona," budak tua itu merasa bahwa Tan Yun sedikit keras kepala dan akan memanjat menara. Sen Qingfeng membungkuk dalam-dalam kepada Sen Subing, khawatir, jika nanti ada kecelakaan, tolong tanyakan pada Nona, siapa yang bisa menyelamatkan nyawanya. "Yah, aku akan mencoba yang terbaik." Sen Subing berkata bahwa suara itu jatuh, dan pedang terbangnya digantung 10 kaki dari Tan Yun. Dengan ekspresi kompleks, "Tan Yun, bisakah kamu terus memanjat menara?" Seluruh tubuh Tan Yun gemetar, perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke 88 anak tangga menuju lantai 108, dan dengan gemetar berkata, "Murid itu ingin memanjat." Setelah berbicara, Tan Yun menyeret tubuhnya yang kelelahan dan mulai berjalan menuju tangga menuju lantai 108. Dia tahu dia tidak bisa berhenti. Karena kekuatan spiritual di kolam spiritual yang menopang menara dengan tubuh, sekarang hanya tersisa 30%. Anda harus memanjat pagoda 108 lantai dengan segala cara sebelum kekuatan spiritual Anda habis. Sen Subing menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menoleh ke belakang, dan menatap semua orang dengan ekspresi serius, dan suara alam melekat di telinga semua orang. Hari ini, Tan Yun naik ke lantai 107. Dia telah mencapai 30.000 tahun kemuliaan, dan sekarang dia ingin menantang kehormatan tertinggi. Jika dia berhasil, dia akan menjadi murid batin pertama yang mencapai lantai 108 sejak Huangfu Shengzong didirikan 50.000 tahun yang lalu. Suatu kehormatan bagi Anda untuk menyaksikan dia naik ke menara, karena itu benar-benar terlalu sulit dan terlalu sulit untuk naik ke lantai 108. Sekarang, kepala suku ini mengizinkan kalian semua untuk memberi hormat kepada Tan Yun dan menyemangati Tan Yun. Setelah berbicara, Sen Subing kembali menatap Tan Yun, sentuhan kelembutan di matanya yang indah, kepala ini mengharapkan Anda untuk berhasil. Murid itu mencoba yang terbaik. Tan Yun berhenti sejenak tanpa melihat ke belakang, lalu turun ke anak tangga pertama menuju lantai 108. "Kakak Tan, lakukan yang terbaik. Tidak masalah jika kamu tidak bisa naik. Kamu sudah sangat kuat." Sebelum teriakan seorang murid taman obat jatuh, dia dipotong oleh banteng yang marah. "Nenekmu, apakah itu cerdas? Air, apakah kamu bersorak seperti ini?" Daniel itu, aku juga khawatir. Begitu murid itu berbicara, Daniel menyela lagi, "Percaya atau tidak, katakan satu hal lagi, murid Yao Yuan kami, bisakah kamu merobekmu hidup-hidup?" Tiba-tiba, tidak hanya murid Taman Pengobatan Lingshan, tetapi juga puluhan ribu murid lainnya memandang murid itu dengan mata yang tidak baik. Kamu lihat. Daniel mendengus,
dan segera berteriak di tenggorokannya, "Kakak Tan, kamu harus bisa melakukannya." Dalam hati Daniel, kamu adalah dewa yang maha kuasa, bahkan jika pagoda itu adalah lantai 999, kamu masih bisa naik. Semua murid memandang Daniel dengan jijik. Bersorak sangat praktis, bukan? Tan Yun, ayolah, semoga kamu mendapatkan puncak yang mulia. Pada saat ini, Luo Fan dan Song Hong berteriak dengan tulus. Penampilan Tan Yun dalam memanjat menara sangat mengesankan mereka berdua. Saudara Tan, ayolah, saya berharap Anda naik ke puncak kemuliaan. Di bawah kepemimpinan keduanya, puluhan ribu murid mengikuti satu demi satu, berteriak gemetar dalam kehampaan, bergema di langit. Mengaum. Dengan raungan seperti binatang buas, Tan Yun mengambil langkah dengan kaki kanannya sebagai antisipasi, dan kemudian, dengan raungan lain, Tan Yun juga menginjak langkah pertama dengan kaki kirinya. Retak. Gravitasi tiba-tiba meningkat menjadi 339 kali, seperti gunung besar, menekuk punggung Tan Yun dan menekuk kakinya. Detik berikutnya, sorakan semua murid tiba-tiba berhenti, dan digantikan oleh napas berat. Retak. Tapi lihat, saat suara kerangka menyeramkan keluar dari tubuh Tan Yun, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya mulai meledak. Jubah tukang itu pecah satu demi satu, dan pakaian compang camping itu terlihat jelas. Di wajah dan kaki Tan Yun yang berdarah, ada tulang padat yang berkedip. Tan Yun, jangan bertahan lagi. Sen King Feng cemas, kamu akan mati jika terus seperti ini. Bab 244 menciptakan mitos. Menara teratas tepat di depanku, bagaimana aku bisa menyerah? Tan Yun meraung tajam, boom. Dia mengambil langkah kedua. Saat Tan Yun menaiki anak tangga kedua, kakinya berlumuran darah dan darah berdeguk. Retak. Dalam suara tulang yang jelas, mata Tan Yun tegas, dia perlahan meluruskan tulang punggungnya, menahan rasa sakit ribuan pedang, dan mulai memanjat menara. Setiap kali dia menaiki anak tangga, dia tampak kehabisan tenaga, dan noda darah menetes dari kakinya. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun, yang sudah tak bisa dikenali, sudah 108 lantai jauhnya, hanya menyisakan 18 langkah. Mengaum. Tan Yun meraung, saat dia menaiki langkah ke-71, fitur wajahnya yang berdarah sangat terdistorsi, dan hampir hanya otot dan tulang yang tersisa di kakinya. Wow, Kakak Tan. Para murid Taman Pengobatan Lingshan menangis sedih. Mata indah Sen Subing berlinang air mata, dan setiap gerakan Tan Yun mempengaruhi hati sanubarinya. Dia siap menyelamatkan Tan Yun kapan saja. Tidak ada faktor lain dalam air matanya. Hanya karena tergerak, murid berkemauan keras seperti itu keluar dari sektenya. Anak bodoh. Sen King Feng menangis sambil menangis. Tan Yun, untuk apa? Apakah benar-benar layak bagimu untuk melakukan ini? Kenapa kamu harus ke lantai 108 sekarang? Kamu bisa mencoba lagi dalam 3 bulan. Kamu juga bisa, kamu dapat dipromosikan ke lapisan ke-8 dari ranah jiwa janin dan kemudian memanjat menara. Pagoda waktu dan ruang biji master terbaik ada di sini, dan itu tidak akan berjalan, apa yang kamu khawatirkan? Sen King Feng menangis dan bingung. Pada saat ini, orang lain sama saja, mereka tidak mengerti. Tidak bisa memahaminya. Tan Yun menutup telinganya, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk berbicara, dia ingin menggunakan kekuatan berbicara untuk mencapai puncak menara. Tan Yun menatap gerbang yang tertutup rapat di lantai 108, dan terlalu banyak hal yang terlintas di benaknya. Dia memikirkan kematian istri satu-satunya sebelum reinkarnasi. Memikirkan musuh sebelum reinkarnasi. Saya memikirkan para dewa, naga, dan naga ajaib yang mati untuk diri mereka sendiri di medan perang para dewa, tanah abadi, dan ngarai meteorit. Dia juga memikirkan musuhnya hari ini, Lu Wu, penatua ke-12 Danmai, Qiu Yongming, penatua penegak hukum dari Sekte Dalam, Murong Hong, penatua kedua dari Jiwa Binatang, dan kepala Linghu Chang Chang He. Benci selamanya, sekarang musuh membutuhkan. Perjuangan konstan saya untuk menjadi lebih kuat untuk menghancurkan musuh dan membalas dendam. Saya tidak bisa membuang waktu ekstra. Tan Yun menggertakkan giginya, hatinya terdengar seperti iblis, mengaum dalam kemarahan, ambil saja Huang Zhenhuo ungu, habiskan 54 bulan lagi di menara. Saat itu, saya pasti akan meningkatkan kekuatan saya. Hanya dengan cara ini saya bisa aku berurusan dengan musuh. Kebencian dan kemarahan telah berkembang menjadi keyakinan teguh Tan Yun.
Yang tak tergoyahkan akan mendukung tulang belakang Tan Yun yang secara bertahap melengkung, dan dia mengambil langkah lain. Dia gemetar, darah menyebar di bawah kakinya, dia menyegel pikirannya, dan dia tidak bisa lagi mendengar teriakan Shen Qingfeng dan semua orang. Dalam pandangannya, tidak ada apa-apa selain gerbang menara tertutup 108 lantai. Dia sepertinya tidak bisa merasakan sakit yang parah di tubuhnya lebih seperti milik orang lain, hanya semangat juangnya yang tinggi, dan dia tidak pernah bergeming mengangkat kakinya yang hampir bertulang, menaiki tangga dengan susah payah dan gemetar. Ketika Tan Yun berada di lantai 108 dan hanya tinggal 10 langkah lagi, di bawah 339 kali gravitasi, terlihat jelas bahwa hampir tidak ada daging dan darah di wajahnya yang ditutupi oleh kekuatan spiritual. Terutama kakinya, hanya ada tulang yang berlumuran darah. Dari kejauhan, seperti kerangka berbentuk manusia di bawah bintang-bintang, menggigil secara mekanis. Semua orang menyaksikan adegan ini diam-diam, mereka tidak bisa membayangkan siksaan seperti apa yang dialami Tan Yun. Shen Subing mengaburkan pandangannya dengan air mata, dan dia mengerucutkan bibirnya, bangga memiliki murid seperti itu. Dengan cara yang sama, dia tidak tahu keyakinan macam apa yang mendukung Tan Yun, sehingga dia terluka seperti ini dan dia masih bersikeras. Tindakan Tan Yun sangat mengguncangnya dan semua orang yang hadir. Kelelahan dan rasa sakit yang parah mengikis tubuh Tan Yun yang menyedihkan, tetapi matanya yang merah tetap teguh. Tekad untuk mencapai lantai 108 tidak tergoyahkan. Hampir, harapan ada di depanmu. Tan Yun menatap gerbang pagoda 108 lantai, dengan hati yang lemah, mengulangi kata-kata ini lagi dan lagi. Boom, boom, boom. Langkah berat membawa kegembiraan semua orang dan rezeki mereka. Tan Yun, yang runtuh, menaiki anak tangga ke-87. Hanya satu langkah lagi untuk mendaki pagoda 108 lantai. Aum, sebuah bisikan raungan datang dari mulut Tan Yun. Saat kaki kanannya melangkah ke lantai 108, tulang kaki kiri yang menopang tubuhnya tiba-tiba merangkak dengan bekas retakan yang terlihat jelas. Bocah bau, tunggu. Shen Qingfeng menatap lurus ke arah Tan Yun, dan tangisan lama itu mengandung kesedihan dan harapan yang tidak disembunyikan. Kakak Tan, setengah langkah lagi, tunggu. Daniel berteriak serak. Saudara Tan, tunggu. Kakak Tan. Dalam suara bergelombang lebih dari 50.000 murid, Tan Yun menopang kaki kanannya di tanah dan mengangkat kaki kirinya dengan susah payah, dan akhirnya melangkah ke langkah terakhir. Dia berdiri di luar menara lantai 108. Tiba-tiba, gravitasi yang menyelimutinya 339 kali menjadi tidak mungkin. Tan Yun gemetar, dan hampir hanya ada kerangka yang tersisa. Dia perlahan berbalik dan melihat ke bawah ke pagoda, dengan senyum di sudut mulutnya. Ini adalah senyum pencapaian yang memuaskan. Nona, itu berhasil. Tan Yun berhasil. Shen Qingfeng memandang Shen Subing, menangis kegirangan. Tan Yun menjadi murid Danmai pertama yang mencapai lantai 108 dalam 50.000 tahun. Saya tahu. Air mata kegembiraan Shen Subing menetes. Karena dia tahu bahwa Tan Yun hanya menggunakan tahap ketujuh dari alam jiwa janin untuk melemparkan. Mitos di bawah kesaksian puluhan ribu orang. Itu melanggar aturan besi bahwa tidak ada seorang pun dari gerbang dalam murid Jiumei naik ke lantai 108 dari pagoda ruang waktu master tertinggi sejak nenek moyang didirikan. Pada saat ini, kehormatan mitologis yang diberikan oleh Tan Yun bukan hanya pribadinya, tetapi juga seluruh nadi dan. Tan Yun berdiri dengan garang, dan dia agung. Puluhan ribu murid dengan bersemangat berteriak. Berhasil, kakak Tan ada di lantai 108. Iya, sangat bersemangat. Aku sangat bersemangat sehingga aku ingin menangis. Dalam 9 urat nadi utama kita, ada semua pagoda ruang waktu biji sesawi yang terbaik. Sejak Tuan Leluhur mendirikan sekte, tidak ada satupun dari 9 murid nadi yang mampu mendaki puncak pagoda, tapi kami saudara Tan yang melakukannya. Iya, kakak Tanlah yang menciptakan mitos tentang pembuluh darah inti kita. Selama lebih dari 50.000 tahun, seluruh sekte dalam, hanya saudara senior dan Mai kita Tan yang telah melakukannya. Meskipun mampu mencapai lantai 108 tidak berarti bahwa saudara senior Tan adalah murid pertama dari sekte dalam yang kuat, tetapi dia setidaknya bisa mendapat peringkat tinggi di peringkat Wolong. 200. Yah, itu masuk akal. Hahaha, aku benar-benar ingin melihat, ketika 8 kepala suku lainnya, setelah mengetahui bahwa mereka sebelumnya telah melihat ketidakbergunaan,
dan penampilan mereka saat ini, mereka semua tampak merah. Bab 245 Pembunuhan Tersembunyi. Dikelilingi oleh tawa para murid, lengan Giok Sen Subing seperti akar teratai terangkat sedikit untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Sudut roknya terbang, dan pedang itu terbang di depan Tan Yun, dengan cemas berkata, "Kamu terluka parah, masuk ke menara dan biarkan Wende membantumu menyembuhkan lukamu." "Terima kasih atas perhatianmu, muridnya baik-baik saja." Tan Yun berkata lemah, berbalik dan menyeret tubuhnya, mendorong pintu gerbang dengan susah payah, dan melangkah masuk perlahan. Keciut, Sen King Feng dan Sen Wende menginjak pedang terbang dan terbang di depan Sen Subing. Sen Subing sepertinya memikirkan sesuatu, alisnya mengernyit, "Wende, saya telah membiarkan King Feng memasang spanduk di Gunung Abadi Changling. Jika guru melihatnya, dia akan pergi ke Huang Fusunah. Saya akan kembali ke Gunung Abadi Bingqing dan tunggu berita Delao. Penyembuhan Tan Yun diserahkan kepada Anda. Pastikan untuk menyembuhkannya tanpa gagal." Mendengar ini, Sen Wende membungkuk dan berkata, "Nona, jangan khawatir, bawahan Anda akan menyembuhkan Tan Yun." "Iya," Sen Subing berkata sedikit. Segera, memikirkan banyak musuh Tan Yun, jika musuhnya tahu bahwa Tan Yun naik ke puncak menara, dia akan mencoba segala cara untuk menyerang Tan Yun dan tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk tumbuh. Diam-diam di sini, dia melirik para tetua dan murid, tanpa ragu, semua orang, tetua dan murid mendengarkan perintah. "Bawahan, murid ada di sini." Semua orang berkata serempak. Sen Subing tidak diragukan lagi mengumumkan, pendakian Tan Yun dari pagoda 108 lantai, tanpa izin dari kepala suku, yang akan berani memberitahu siapapun di luar Danmai untuk membunuh tanpa ampun. Hal yang sama berlaku untuk para tetua. Para tetua dan murid, yang tidak tahu mengapa, segera berkata ya. Setelah memikirkannya sedikit, kebanyakan orang secara keliru mengira bahwa kepala suku ingin menggunakan Tan Yun sebagai kartu truf kompetisi Jiumai setelah lebih dari 2 tahun. Sen Subing memberi perintah, dan para tetua dan murid secara alami tidak berani mengungkapkannya. Sen Subing memandang Du Chen dan berkata, "Penatua kedua, setelah Anda menghadiahkan Suan Qingyan kepada Tan Yun nanti, Anda akan memberitahu 12 tetua apa yang telah saya katakan, sehingga Luwu akan menahan murid-muridnya, dan Tan Yun akan naik ke surga menara. Saat ini, jangan pernah bocor." Bawahan patuh. Setelah menerima pesanan, Du Chen menginjak pedang terbang dan terbang ke pagoda 108 lantai. Selanjutnya, setelah Sen Subing melepaskan semua orang, Yu Jian terbang ke Gunung Abadi Bingqing. Sekarang sudah dekat untuk menyempurnakan kebangkitan Zundan. Dia berharap bintang-bintang dan bulan sesegera mungkin pergi dari Huang Fusunah Tantai Zongde untuk mendengar berita bahwa guru telah tiba di Huang Fusunah. Dia telah menggantungkan semua harapannya pada tuannya. Tanpa tuannya, dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ketika dia pergi ke gerbang abadi Danmai dengan tangan kosong untuk menemui para tetua setelah lebih dari 4 bulan. Dia tahu bahwa sekarang dia hanya memiliki 2 cara untuk pergi. Pertama, saya menantikan kemunculan guru sesegera mungkin untuk membantu diri saya sendiri menyempurnakan alkimia. Di sisi lain, untuk membalaskan dendam ayahku, aku hanya bisa menanggung penghinaan Zhou Wuyun dan menyelamatkan hidupku. Setelah Sen Subing pergi, 90% muridnya pergi satu demi satu. Sisanya pergi ke aula otorisasi untuk berbaris, bersiap untuk memasuki 1000 pagoda waktu dan ruang master kelas menengah untuk kultivasi. Sambil mengantri, saya masih membicarakan pagoda Tan Yundeng dengan senang hati. Untuk para murid yang pergi, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur mereka. Para murid Taman Pengobatan Lingshan, khawatir bahwa Tan Yun tidak pergi dengan selamat, semua dengan khawatir menginjak pedang terbang, tergantung di atas pagoda waktu dan ruang master kelas atas. Pada saat yang sama, lebih dari 100 orang di antara 200 teratas dalam daftar pertempuran alkimia juga memasuki pagoda 99 lantai, bersiap untuk berlatih. Pada saat ini, Luo Fan, peringkat pertama, dan Song Hong, peringkat kedua dalam daftar alkimia, menginjak pedang terbang, tergantung di depan para murid Taman Obat Lingshan. "Kakak Luo, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Tan Yun?" Song Hong berpikir, 90%. Luo Fan berkata dengan jujur, "Kita tidak bisa sampai ke lantai 108, bukan berarti Tan Yun adalah lawan kita, bukan?" "Iya," Song Hong mengangguk dan tersenyum pahit, "cepat atau lambat kita tidak akan menjadi lawan Tan Yun."
Dia berlatih di menara untuk bulan Maret, yang setara dengan 4,5 tahun di luar. Ketika dia keluar dari menara, Anda dan saya mungkin mengalahkannya, ini bahkan lebih sulit. Saudara Songxian, jangan berkecil hati. Luo Fan berkata sambil tersenyum, setelah tuanku keluar, tanyakan padanya apakah tidak ada yang salah dengan Tan Yun. Kami akan memasuki menara ruang waktu master kelas menengah dan berlatih selama 3 bulan. Setelah Tan Yun keluar, kami mintalah dia untuk berdiskusi, dan Anda akan tahu mana yang kuat dan lemah. Aku punya niat ini. Ketika Song Hong menjawab, Shen Wende, Du Chen, Shen Qingfeng, dan Lai Chang berjalan keluar dari pagoda 108 lantai bersama-sama. Alasan mengapa Lai Chang keluar dengan mereka bertiga secara alami karena dia baru saja memasuki pagoda dan meminta Tan Yun untuk membayar penggunaan pagoda 108 lantai. Murid itu telah melihat guru. Luo Fan menginjak pedang terbang dan membungkuk dalam-dalam ke arah Du Chen. Tuan, bagaimana cedera Tan Yun? Du Chen mengerutkan kening dan berkata, cederanya sangat serius. Penatua ke-6 telah memberinya pil. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum dia pulih. Setelah itu, Du Chen menatap Luo Fan dengan mata penuh harap, meskipun Anda dan Song Hong sama-sama ahli alkimia tingkat rendah, masuk akal bahwa ketika 3 keterampilan pil sekte kuno dibandingkan, Anda harus memiliki peluang besar untuk menang. Tapi semuanya dalam kasus, apa yang paling saya khawatirkan adalah bahwa akan ada alkemis hebat tingkat menengah di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir ini, kamu harus bekerja lebih keras dan berusaha untuk dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah. Mendengar ini, Shen Wende bergema, penatua kedua masuk akal. Kalian berdua harus bekerja keras. Tuyer patuh. Luo Fan dan Song Hong mengangguk. Pada saat ini, Shen Qingfeng memandang para murid di kebun obat dan berkata sambil tersenyum, kembalilah dan lakukan tugasmu dan kembangkan obat mujarab. Kehidupan saudaramu Tan sangat sulit sehingga tidak akan terjadi apa-apa. Hati orang-orang yang menggantung akhirnya mendarat, dan segera menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Peri Changling bersama-sama. Di dalam pagoda 108 lantai, Tan Yun merasa lemah, berbaring telentang di tanah. Atas desakan Shen Wende, lengan Tan Yun telah diambil oleh Shen Wende. Tan Yun terlalu lelah. Dia berbaring dengan tenang, membiarkan luka-lukanya pulih dengan sendirinya. Kegembiraan akan kelahiran kembali setelah bencana memenuhi hatinya. Dia tahu bahwa 339 kali gravitasi adalah batas yang bisa dia tanggung. Malam memudar, fajar datang, Lu Daoxianshan. Lu Wu menyaksikan tetua kedua Du Chen pergi. Setelah Du Chen pergi, Lu Wu menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, bajingan kecil ini benar-benar telah mencapai lantai 108. Tapi mau bagaimana lagi, setelah 3 bulan, aku masih harus mati di tangan Lai Chang. Shen Subing, wanita bau ini, menjadi sangat cepat. Lu Wu menyeringai, sekarang Tan Yun telah berhasil memanjat menara. Dia akan memikirkan Tan Yun, sehingga semua tetua dan murid kapal dan tidak akan diturunkan. Itu tidak mengkhawatirkan. Setelah Qiu Yongming, penatua kedua dari baris pertama dari jiwa-jiwa binatang, dan kepala dari baris pertama dari jiwa-jiwa suci mengetahuinya, mereka tidak akan memberi Tan Yun kesempatan untuk tumbuh dewasa. Lu Wu tidak memberi tahu musuh Tan Yun tentang tindakan Tan Yun melawan langit di lantai 108. Karena dia sangat percaya bahwa dalam 3 bulan, selama Tan Yun meninggalkan pagoda ruang waktu biji master teratas, dia akan dibunuh secara diam-diam oleh Lai Chang, ranah pemurnian jiwa 5 lapis. Bab ke-246 memasuki bab ke-8. Keesokan harinya, ketika matahari terbit-terbit, 8 hari telah berlalu di lantai 108 pagoda ruang waktu biji master tertinggi. Setelah 8 hari pemulihan, Tan Yun sekarang berdiri dari tanah utuh, menanggalkan jubahnya yang compang camping, dan berganti menjadi jubah perak baru untuk tukang. Dengan senyum seperti angin musim semi, dia berjalan menuju platform berwarna antik jauh di dalam pagoda. Di platform tinggi, ada sinar api ungu tua yang setinggi penggaris, api Phoenix ungu yang sebenarnya. Akhirnya kamu punya, hahaha. Tan Yun tidak bisa menahan tawanya, mengaduk-aduk pagoda besar itu, melampiaskan kegembiraannya. Dekat dengan api sebenarnya dari Phoenix ungu, gelombang panas menyerbu, membuat ruang sangat terdistorsi. Jika Anda adalah murid biasa dan ingin mendekati api nyata Phoenix ungu, Anda perlu melindungi tubuh Anda dengan kekuatan spiritual.
Tan Yun hanya merasakan sedikit suhu karena nyala api harmoni. Ketika Tan Yun berada 10 kaki dari api Phoenix ungu yang sebenarnya, dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, dua kelompok api, satu biru dan satu biru, terbang keluar dari cincin alam semesta dan mendarat di platform tinggi, berdampingan dengan api ungu asli. Bersama-sama, terbakar. Api biru, yang tingginya 3 kaki, adalah hadiah 100 lantai dari Shen Wende. Jenis api tingkat rendah dengan atribut api roh Dayan, dan api cian yang bersinar di seluruh tubuh, setinggi 1 kaki dan 1 kaki, adalah atribut api tingkat tinggi Duchen, Xuanxing Flame. Api Hongmeng, telan untukku. Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, api urutan kedua Dacheng, Zhang Suga Hongmeng keluar dari telapak tangannya dan langsung berubah menjadi jaring api yang bersinar dengan lingkaran ungu, menyelimutinya. Api roh Dayan, api Xuanxing, api sejati Phoenix ungu. Api Hongmeng mulai menelan. 3 jenis api perlahan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, di antaranya api nyata Phoenix ungu menyusut paling lambat. Saat ditelan, jaring api yang diubah menjadi api Hongmeng secara bertahap tumbuh lebih besar. Ini akan memakan waktu setidaknya 5 bulan untuk menelan 3 jenis api. Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian, sambil duduk bersila, dia menampilkan seni kondensasi Ki Hongmeng. Saat tangannya diinjak di dadanya, tiba-tiba, langit di atas pagoda waktu dan ruang biji master teratas melonjak, dan aura langit dan bumi yang seperti kabut tebal dengan cepat mengembun menjadi aura hingga 200 zang, menuju pagoda 108 lantai, gelombang kekerasan. Tiba-tiba, Tan Yun tampak berada di lautan energi spiritual, kolam spiritual di tengah alisnya melahap energi spiritual. Tidak ada tahun di menara, dunia telah ribuan tahun. 6 bulan kemudian di menara. Oh ho, api Hongmeng, saat api ungu Phoenix terakhir dilalap api, berubah menjadi api ungu setinggi 50 kaki. Suhu yang kuat menguap dari nyala api Hongmeng, menyebabkan seluruh ruang di dalam menara berguling seperti gelombang transparan, dan dinding menara harta karun terbaik sedikit merah. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan, tahap awal 3. Dengan api Hongmeng yang menelan api roh Dayan, api Xuanxing, dan api sejati Phoenix ungu, kini telah tumbuh dari tingkat 2 ke puncak tingkat 2, dan memasuki tahap awal tingkat 3. Artinya, dalam sekejap, harta karun kelas bawah bisa berubah menjadi abu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Datang. Dalam benak Tan Yun, api Hongmeng berubah menjadi cahaya ungu, yang dibawa ke telapak tangan kanannya. Setelah tenang, Tan Yun terus berlatih dengan napas menahan napas, merasakan penghalang 8 kali lipat dari keadaan jiwa janin. Tan Yun telah melupakan waktu dan segalanya. Dalam sekejap mata, setelah 1 tahun lagi, Tan Yun akhirnya merasakan penghalang dari alam berunsur 8. Semua orang tahu bahwa saat alam semakin tinggi, dibutuhkan waktu lebih lama dan lebih lama untuk meningkatkan alam. Meskipun Tan Yun berlatih 10 kali lebih cepat daripada yang lain, penghalang persepsinya tidak berbeda dari orang biasa. Kecepatan 10 kali lipatnya tercermin dalam cairan spiritual di kolam spiritual dan proses cairan spiritual di janin. Tan Yun mulai berlari ke dunia dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, jejak kekuatan spiritual di kolam bayi Zhangling, seperti lapisan awan emas pucat, menyelimuti janin spiritual kering yang ke-8. Cairan rohani. Dalam pikiran Tan Yun, kekuatan spiritual seperti awan emas muda terjalin dan terjalin. Pada kecepatan 10 kali lebih cepat dari orang biasa, perlahan-lahan meleleh menjadi tetesan cairan spiritual keemasan, menetes seperti tetesan hujan di mulut ke-8. Di dalam rahim, waktu berlalu dengan tenang, dan 10 hari kemudian, cairan spiritual di mulut ke-8 rahim sudah penuh dan berkilau. Ban cair. Ketika Tan Yun berubah pikiran, cairan spiritual di dalam rahim sepertinya diberkahi dengan spiritualitas dan mulai berputar perlahan. 3 jam kemudian, cairan spiritual mengembun. Menjadi sosok manusia cair yang duduk bersila, dipenuhi dengan sentuhan cahaya kemasan. Kemudian, humanoid cair mulai perlahan memadat. 4 bulan kemudian, itu benar-benar berubah menjadi jiwa janin Hongmeng persis sama dengan Tan Yun, seperti patung, bersila di rahim ke-8. Setelah itu, ketika janin roh yang seperti sumur kering dengan cepat menghilang, jiwa janin Hongmeng ke-8 membuka matanya. Matanya sedalam laut, menyemburkan 2 mata yang kacau. Ketika tatapan itu ditarik, sepasang mata membentuk keadaan keagungan,
mengungkapkan kekuatan yang menakjubkan. Pada saat ini, 8 jiwa janin Hongmeng berlutut di kolam spiritual Tan Yun dalam bentuk cincin. Itu berarti dia telah memasuki lapisan ke-8 alam jiwa janin. Saat ranah meningkat, jiwa Tan Yun dan kekuatan formasi pedang ilahi Hongmeng Tu akan meningkat. Tan Yun melirik jam kronograf yang tergantung di dinding menara. Baru kemudian dia menemukan bahwa dia telah menghabiskan 1 tahun, 9 bulan dan 18 hari di menara. Masih ada 2 tahun, 8 bulan dan 12 hari sebelum pagoda dibuka. Tan Yun tidak terus berlatih untuk meningkatkan ranahnya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia dipromosikan ke tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, dia masih akan mati ketika dia bertemu dengan seorang kultivator ranah pemurnian jiwa. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa di lain waktu, dia pertama-tama akan mengolah tubuh Tuan Hongmeng, dan kemudian menggunakan 9 lembar kertas jimat yang tersisa yang dapat memperbaiki jimat tingkat menengah di tingkat tertinggi, dan memperbaiki jimat tingkat menengah ofensif. Carilah cara untuk menghadapi ranah pemurnian jiwa yang kuat. Sekarang Tan Yun telah mengolah tubuh Tuan Hongmeng ke tahap penguasaan kedua. Tangan, lengan, kaki, dan 24 tulang rusuk kiri dan kanan telah ditempa sebelumnya. Sekarang saat dia memasuki alam ke-8, dia dapat memanipulasi 10 cairan surgawi Hongmeng untuk meredam tulang punggungnya. Ketika dia memasuki tahap ke-9, dia dapat mengontrol 10 esensi ilahi Hongmeng lagi untuk meredam tulang di bawah leher. Setelah tempering selesai, tubuh fisiknya akan sekeras senjata roh terbaik, dan dia bisa merobek senjata roh peringkat atas dengan tangan kosong. Kekuatan yang besar, meskipun setelah tulang belakang ditempa, masih tidak mungkin untuk menyelesaikan tahap kedua tubuh Tuan Hongmeng, tetapi tubuh fisiknya cukup untuk bersaing dengan senjata roh tingkat tinggi. Pastikan untuk dicatat bahwa Tan Yun memasuki meditasi dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Dia seperti penguasa dunia Hongmeng ini, berdiri di udara, menghadap ke lautan luas cairan surgawi Hongmeng di bawah, dengan arogansi besar, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat dan kekuatan yang tak tertandingi. Hongmeng Senye, ayo, aku, Tan Yun, akan menggunakan rasa sakit selama temper sebagai sarana untuk meredam keinginanku. Bab 247 sangat panas. Tiba-tiba, 10 helai cairan ilahi Hongmeng, dari permukaan cairan seperti lautan, naik ke langit seperti 10 naga banjir, mencapai langit, dan berputar-putar dengan penuh semangat di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Saat berputar, itu berubah menjadi untaian cairan yang ramping, dan setelah aliran ruang yang stabil menembus alis Tan Yun, itu bergerak di sepanjang leher menuju tulang punggungnya. Mendesis, suara rasa sakit yang tak terbendung bergema melalui ruang redup di dalam menara. Fitur wajah Tan Yun terpelintir, matanya merah, dan tubuhnya gemetar hebat. Segera setelah itu, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, darah mengalir deras dari punggungnya, dan potongan-potongan daging mulai berjatuhan. Tidak lama kemudian, tulang punggung yang berlumuran darah terlihat di punggungnya. Retak. Detik berikutnya, tulang belakang yang menembus punggung, dari ujung atas leher belakang, mulai pecah seperti keramik, dan pecahannya menyebar ke pinggang. Tan Yun, yang kehilangan tulang punggungnya, terasa lemas di tanah, dan sarafnya mengamuk di sekujur tubuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa. 7 lubangnya dipenuhi darah, dan fitur wajahnya sangat terdistorsi oleh rasa sakit, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dalam rasa sakit yang parah yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa, tulang belakang Tan Yun hancur menjadi ampas dan jatuh ke tanah. Cairan surgawi Hongmeng, buat aku marah. Tan Yun meraung, semburan cairan surgawi Hongmeng perlahan menyembur dari bagian belakang lehernya, membentuk penampilan tulang-tulang belakang cair dengan kecepatan tinggi. Kemudian, mulai dari pinggang Tan Yun, cairan tulang belakang mulai mengeras ke arah belakang leher dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Ini adalah cairan Dewa Hongmeng, membentuk kembali tulang. Dalam proses renovasi, rasa sakit menjadi lebih kuat dan lebih lambat. Tan Yun, yang mengharapkan renovasi tulang akan segera selesai, meringkuk di tanah, menggigil, dan siksaan yang dia alami, secara bertahap menghilang di tahun-tahun tanpa jejak. Selama bertahun-tahun, Tan Yun menanggung ini selama 100 hari, dan akhirnya tulang punggung dan tulangnya dibangun kembali. Tan Yun telah kehilangan kesadaran di bawah rasa sakit yang luar biasa. Dia berbaring miring, meringkuk, dan tulang belakang yang menonjol di punggungnya memancarkan lingkaran cahaya keemasan, mengungkapkan makna suci.
Dia terengah-engah dan menyeka darah kering Kikiao, dan segera merasakan seluruh tulang belakang yang gatal, seperti tunas, menembus belenggu lumpur musim semi, dan muncul dari tanah. Saya melihat darah di tulang belakang terbungkus lingkaran emas. Daging dan darah. Membentuk kembali daging dan darah yang hilang di punggung. 3,5 bulan kemudian, ketika Tan Yun menyempurnakan 10 helai cairan ilahi Hongmeng di dunia Hongmeng, dia menyelesaikan reorganisasi daging dan darah. Itu berarti dia telah menyelesaikan tahap kedua dari Grand Master dari Tuan Hongmeng, dan telah mencapai langkah terakhir. Mulai sekarang, dia hanya perlu memasuki tahap ke-9 dari ranah jiwa janin dan menyelesaikan tulang di bawah leher untuk menyelesaikan tahap kedua penguasaan. Selesai, dengan demikian memasuki tahap puncak kedua. Retak, krek. Karena Tan Yun telah dalam posisi meringkuk selama setengah tahun, tubuhnya bergerak sedikit, dan tulang punggungnya yang dibentuk kembali akan membuat suara yang kaku secara mekanis. Setelah setengah jam mobilisasi, Tan Yun kembali normal. Wow, dengan senyum di wajahnya, dia melompat dan melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim, seperti seberkas cahaya tak terlihat, naik ke langit dari pagoda 108 lantai. 5.000 zang, 10.000 zang, 30.000 zang, segera melampaui 46.666 zang sebelumnya, dan akhirnya berhenti di 63.300 zang. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat jiwa biksu, semakin kuat kesadaran spiritualnya, dan semakin luas jangkauannya. Biksu satu tingkat alam pemurnian jiwa biasa, indera spiritual dapat mencakup radius 400 mil. Double Realm Monk, 450 li dalam radius. Biksu 3 tingkat, radius 500 mil. Biksu 4 tingkat, radius 600 mil. Biksu tingkat kelima, radius 700 mil. Biksu tingkat 6, radius 800 mil. Biksu alam ke-7, radius 1000 mil. Beku alam beruas 8, radius 1500 mil. Biksu 9 lapis, radius 2000 mil. Biksu Dzogchen di alam pemurnian jiwa. Pengetahuan spiritual dapat mencakup radius 3000 mil. Kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup 63.300 kaki, yang setara dengan radius 380 li. Ini berarti jiwa Tan Yun sekarang sekuat kultivator tingkat pertama di alam pemurnian jiwa. Tan Yun memulihkan kesadaran spiritualnya dengan sangat puas. Setelah hitungan, dia menghabiskan total 2 dan 3 bulan di pagoda. Tan Yun merenung sedikit, masih ada 25 bulan sebelum meninggalkan menara. Jika kamu terburu-buru, kamu masih bisa memperbaiki 9 harta kelas menengah yang ofensif. Tan Yun duduk bersila dan mengeluarkan 9 lembar kertas jimat dari Qian Kun Ring. Pada saat ini, Tan Yun menghabiskan 2 tahun 3 bulan di menara. Untuk dunia luar, ini baru lebih dari 1,5 bulan. Dalam lebih dari sebulan ini, Vena Pil paling populer tidak lebih dari 5 hal. Pertama, Tan Yun menciptakan mitos dan melangkah ke lantai 108 dari pagoda waktu dan luar angkasa biji master tertinggi. Kedua, Tan Yun memusnahkan semua 12 tetua, Luwu, 3 murid pribadi di bawah keluarganya. Ketiga, para murid berspekulasi apakah Tan Yun akan menempati peringkat 5 besar dalam daftar alkimia. Keempat, membahas Sun Abe, murid pribadi dari tetua ketiga Pang Xiyuan. Ketika semua orang membicarakannya, mereka semua menikmatinya. Karena pada awalnya, Sun Abe mampu mencapai lantai 100 dalam waktu setengah langkah. Akibatnya, setelah disusul oleh Tan Yun, dia gelisah dan dihancurkan oleh gravitasi. 3 hari yang lalu, Sun Abe bersumpah untuk membalas dendam dari Tan Yun setelah dia pulih dari cederanya. Menurutnya, Tan Yun mampu menaiki pagoda 108 lantai itu, namun dengan sengaja menelannya perlahan. Ketika dia hendak menaiki lantai 100, dia dengan sengaja melampaui dirinya sendiri, membiarkannya kehilangan kesadaran dan hampir mati. Dalam hatinya, rasa malunya sekarang diberikan oleh Tan Yun. Hal kelima juga menjadi sensasi, karena di Aken Duan di bawah Lu Wumen, berita kematian Duan Zhen sampai ke telinga Sen Subing. Alasannya adalah bahwa seorang murid Danmai, dalam perjalanan kembali ke Danmai dari kota Huang Fufang, tidak diragukan lagi menemukan tubuh Duan Zhen yang telah membusuk jatuh dari gunung. Sen Subing sangat marah dan meminta Lu Wu untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Cari tahu siapa pembunuhnya. Lu Wu cemas, dia selalu berpikir bahwa ketika Duan Zhen membunuh Tan Yun, Sen Qingfeng mengetahuinya dan membunuhnya. Dia mendengar tentang Sen Subing dan meminta dirinya untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh.
Dia secara tidak sadar memutuskan bahwa Sen Subing telah lama curiga bahwa dia telah mengatur Duan Zhen untuk membunuh Tan Yun. Dengan hati nurani yang bersalah, dia berpikir bahwa Sen Subing akan menyerang dirinya sendiri. Akibatnya, dia berharap untuk menemui jalan buntu dan menyingkirkan Tan Yun sesegera mungkin. Bahkan jika Sen Subing berurusan dengan dirinya sendiri saat itu, dia akan sepenuhnya mengabaikan tanggung jawab atas Duan Zhen yang sudah mati. Selama lebih dari sebulan, Lu Wu berulang kali memberitahu Jiang Xia bahwa dia tidak boleh membiarkan Tan Yun meninggalkan pagoda dan kembali ke Gunung Changling hidup-hidup. Pada saat yang sama, Bing Qing Xianshan. Di dalam aula Bing Qing, Sen Subing tampak cemas. Dalam 85 hari lagi, itu akan menjadi hari ketika saya pergi ke gerbang dan kapal abadi dan menyerahkan jiwa Zun Zundan. Di mana orang tua itu, Tuan? King Feng telah menempatkan spanduk di Gunung Peri Changling selama lebih dari 2 bulan. Mengapa guru tidak pergi ke Huangfu Sunnah? Tidak, aku akan pergi ke jalur suci Huangfu untuk menjaga kedatangan Tuan. Sen Subing buru-buru melangkah keluar dari gerbang istana, melalui formasi teleportasi di puncak, ke kota Huangfu Fang. Bab 248-9 Harta Karun. Setelah beberapa saat, Huangfu Sunnah, di ruangan di belakang platform lelang di lantai pertama, Tantai Zongde, yang menilai harta surga, materi dan bumi, terkejut, meletakkan obat mujarab di tangannya, tersenyum dan berkata, "Gadis Sen, ada apa?" Pandangan merenung. Sen Subing mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan cemas, "Ditua, aku bertanya padamu satu hal, tolong jangan berbohong padaku." "Ada apa? Apa yang kamu bicarakan?" Tantai Zongde bertanya dengan bingung, "Gadis Sen, apa yang kamu bicarakan?" "Lao De, apakah tuanku memanggilmu lebih dari sebulan?" Sen Subing bertanya. "Tidak." Sen Wende menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wah, gadismu tidak bisa percaya pada Lao You. Karena Lao You berjanji padamu terakhir kali, jika tuanmu datang, kamu akan diberitahu secara diam-diam, maka Lao You pasti tidak akan melanggar janjinya." "Lao De, aku percaya padamu, hanya saja." Sen Subing menggigit bibir merahnya dan berkata dengan marah, "Hanya saja aku memasukkan spanduk ke Gunung Peri Changling. Sudah lebih dari 2 bulan dan aku belum melihat sosok tuanku. Ini telah terjadi." Tantai Zongde mengerutkan kening, "Mungkin tuanmu sedang sibuk baru-baru ini dan belum pergi ke Gunung Abadi Changling." "Oh, benar, apa yang terjadi? Apakah kamu sangat ingin menemukan tuanmu?" "Oh, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata." Sen Subing berkata dengan ekspresi sedih, "Lao De, kamu sibuk, aku akan menunggu tuanku di pavilion VIP tertinggi No. 3. Jika ada yang menemukanku, tolong beritahu orang-orang di bawah ini." Melihat Sen Subing tidak mengatakan apa-apa, Tantai Zongde tidak bisa bertanya lagi, dan berkata, "Oke, kamu bisa naik." "Iya." Sen Subing tersenyum, lalu, berbalik, melangkah keluar dari pintu selangkah demi selangkah, dan datang ke pavilion VIP tertinggi nomor 3 di lantai 7. Dia tampak tak berdaya, kursi giok tempat Tan Yun pernah duduk di belakang layar lanskap, berbisik dengan suara rendah, "Tuan, tolong segera muncul, aku sangat membutuhkanmu." Ketika Sen Subing menunggu, dia menunggu dengan sabar selama 43 hari, tetapi guru masih belum mendapat kabar. Pada saat yang sama, di atas lapangan seni bela diri raksasa, di lautan awan pada ketinggian 80.000 kaki, angin sepoi-sepoi bertiup, dan lautan awan naik. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa di lautan awan yang kosong, gugusan awan putih melayang bersama angin, melayang dari kedua sisi kehampaan statis, seolah-olah awan putih menabrak dinding yang tidak terlihat. Alasan untuk adegan seperti itu adalah bahwa Jiang Xia, ranah pemurnian jiwa 5 lapis, menginspirasi jimat tembus pandang, menginjak pedang terbang dan bersembunyi di lautan awan. Pada saat ini, Jiang Xia melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi pagoda waktu dan ruang biji sesawi kelas atas, wajahnya pucat, dan dia berkata pada dirinya sendiri, dalam setengah jam, Tan Yun akan keluar. Tan Yun harus mati hari ini. Jika dia tidak mati, aku khawatir yang mati adalah aku. Tan Yun, jangan salahkan aku karena kejam, tapi karena menyinggung Lu. Jiang Xia tahu betul bahwa 3 bulan lalu, dia telah membuat rencana agar Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian berurusan dengan Tan Yun. Akibatnya, keduanya dibunuh oleh Tan Yun. Lu Wu sangat membencinya, dia hanya bisa menenangkan amarah Lu Wu jika dia membunuh Tan Yun hari ini. Pada saat yang sama,
lantai 108 pagoda ruang waktu master teratas. Duduk bersila, Tan Yun memandangi 9 harta karun kelas menengah di depannya dengan puas, dengan senyum di sudut mulutnya. Setelah lebih dari 2 tahun dan 1 bulan, akhirnya aku memurnikanmu. Kamu adalah milikku, pembunuh terbesar di masa depan. Tan Yun memberi isyarat dan memasukkan 9 harta ke dalam ring. Dia secara terpisah menyempurnakan 3 atribut angin, skyscraper hurricane talisman. 3 atribut guntur, jimat 9 surga yang bergemuruh. Sepotong atribut ruang, pengetahuan kandang ruang. Dan sepotong atribut kematian, rune kematian nirwana. Dan sepotong atribut waktu, rune penundaan waktu. 9 keping semuanya adalah harta karun kelas menengah. Kecuali untuk jimat penundaan waktu, 8 lainnya semuanya adalah harta ofensif. Awalnya, Tan Yun bermaksud untuk memperbaiki Time Strangulation Talisman, tetapi karena kurangnya waktu, dia akhirnya mengubahnya menjadi Time Slow Talisman. Tiba-tiba, mata Tan Yun suram, dan cahaya dinginnya muncul. Qiu Yongming, saya memiliki 9 jimat di tangan, Anda, sesepuh penegak hukum dalam, akan segera diganti. Menyingkirkan niat membunuh, Tan Yun memikirkan apa yang dikatakan Lai Chang ketika dia menyerbu dirinya sendiri untuk memasuki pagoda 108 lantai. Dia melihat sekeliling pagoda 108 lantai dengan cemas, dan berkata, siapa aturan sialan itu, orang yang sama memasuki lantai 108. 3 bulan kemudian, tidak ada yang bisa memanjat menara selama 1 tahun. Meskipun Tan Yun tahu bahwa juru tulis senior Zhongmen sedang mempertimbangkan murid luar biasa lainnya dan tidak ingin satu orang mendominasi lantai 108, dia masih memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Lagi pula, tidak adakah yang bisa naik kecuali dirimu sendiri sekarang? Tan Yun memutuskan untuk membiarkan Shen Subing mengubah aturan atas nama Master di masa depan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sepertinya telah memikirkan sesuatu, menatap penuh harap, melepaskan indera spiritualnya, dan meremas ke dalam tas binatang buas yang tergantung di pinggangnya. Tapi melihat naga emas dan singa merangkak di tanah dalam tas binatang roh dalam radius 400 meter, rambut merah darah panjang sekarang berubah menjadi kuning keemasan, dan ukurannya meroket hingga 100 meter. Terlebih lagi, napas yang membuat jantung Tan Yun berdebar-debar terpancar, seolah-olah dia telah memasuki tahap pertumbuhan tingkat ketiga dari monster tingkat pertama, dan alamnya setara dengan biksu tingkat 6 dalam keadaan pemurnian jiwa. Tapi naga emas dan singa yang diwarisi oleh Dewa Naga Emas harus memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Tan Yun dapat melihat dari nafas kacau Dewa Naga Emas dan singa bahwa ia telah sepenuhnya mengintegrasikan warisan Dewa Naga Emas, dan semua tulangnya telah diganti dengan tulang naga Dewa Naga Emas. Alasan mengapa dia belum terbangun sejauh ini adalah karena sebelum kematiannya, singa Dewa Naga Emas bercampur dengan esensi suci Naga Emas di jantung singa Dewa Naga Emas, dan dia belum mengubah semua darah di Dewa Naga Emas, tubuh singa menjadi darah naga. Setelah transformasi selesai, Naga Emas dan singa akan bangun. Mengingat situasi orang besar saat ini, diperkirakan akan memakan waktu sekitar 3 tahun untuk bangun. Tan Yun berkata dengan suara rahasia, lalu menatap kera iblis. Tapi lihat, kera Tian Killer dewasa tingkat keempat yang asli telah berubah dari 100 kaki menjadi 180 kaki. Seluruh tubuh awalnya berwarna ungu dan berambut panjang, tetapi sekarang telah menjadi ungu dan hitam. Itu meringkuk dengan tubuh besar, napasnya stabil, dan masih belum ada tanda-tanda kebangkitan. Kedua orang ini tidak tahu kapan mereka akan bangun. Tan Yun tampak penuh harapan. Saat kamu bangun, aku benar-benar bisa mengambil napas. Waktu di menara, 8 jam kemudian. Ledakan. Pintu menara 108 lantai yang telah ditutup selama 3 bulan perlahan terbuka, dan Tan Yun dengan tenang melangkah keluar dari pintu menara. Pada saat yang sama, di pagoda 99 lantai, ratusan sosok bersinar, menatap Tan Yun bersamaan. Ketika semua orang mengetahui bahwa Tan Yun berada di tahap ke-8 alam jiwa janin, semua orang mengepalkan tangan mereka. Selamat, Saudara Tan, telah memasuki tahap ke-8. Selamat semuanya, saya berharap yang terbaik untuk Anda dalam kultivasi. Tan Yun membalas tinjunya dan terbang menuruni pagoda dengan pedang terbangnya. Ribuan murid yang telah menunggu Tan Yun di sini, berkumpul, berteman dengan Tan Yun, dan mengundang Tan Yun untuk minum bersamanya. Bahkan ada beberapa murid perempuan dengan ketampanan, dan mengundang Tan Yun untuk pergi ke Gunung Peri untuk deskripsi. Untuk semua jenis undangan yang tulus,
Tan Yun dengan sopan dan menolak dengan sopan. Hahaha, Tan Yun, selamat atas promosimu. Pada saat ini, tawa keras datang dari kerumunan. Bab 249 Penghinaan AB. Mengikuti ketenaran, Tan Yun melihat Luo Fan dan Song Hong berjalan dari belakang kerumunan. Halo saudara Luo. Halo kakak lagu. Para murid menghindar ke kedua sisi dan menyapa mereka dengan tinju. Luo Fan dan Song Hong tidak hanya menempati peringkat pertama dan kedua dalam daftar alkimia, tetapi juga berada di peringkat 3 teratas dengan Sun Abe dalam daftar alkimia. Pemujaan para murid terhadap keduanya bahkan lebih baik daripada pemujaan Tan Yun, meskipun Tan Yun naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu biji master tertinggi. Ada dua alasan. Pertama, para murid tidak berpikir bahwa Tan Yun dipromosikan ke tingkat ke-8 dari Fatal Soul Realm, dan bahwa dia adalah lawan Luo Fan dan Song Hong. Kedua, poin terpenting adalah bahwa Vena Pil selalu didasarkan pada teknik pil dan bangga akan hal itu. Di mata semua orang, tidak peduli seberapa kuat Tan Yun melawan langit, bagaimanapun juga, dia bahkan bukan seorang alkemis, apalagi seorang alkemis. Dan Luo Fan dan Song Hong adalah alkemis hebat tingkat rendah yang bermartabat. Halo, junior dan saudari. Luo Fan dan Song Hong Qing dengan tulus mengepalkan tinju sebagai balasannya. Tan Yun bisa melihat dua hal dari mata keduanya yang melihat semua orang, serta sikap mereka. Pertama, keduanya harus menjadi pahlawan dan memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Kedua, keduanya harus memiliki reputasi yang baik di hati semua orang. Tidak sesombong Sun Abe. Ini memang kasusnya. Kedua tuan, tetua kedua Du Chen, dan tetua keenam Shen Wende, meskipun hubungannya tidak terlalu baik, hubungan antara keduanya memang tidak dangkal. Tan Yun memandang dua orang yang datang sebelum dia, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Halo, dua bersaudara. Saudara muda Tan, saya memiliki permintaan yang tidak simpatik. Saya harap Anda berjanji. Song Hong berkata sambil tersenyum. Tan Yun berkata terus terang, saudara laki-laki adalah murid langsung dari Penatua ke-6. Penatua ke-6 telah memperlakukan saya 2 kali dan baik kepada saya. Saudara Song, katakan saja apa yang Anda inginkan. Oke, kakak Tan benar-benar menyegarkan. Song Hong mengepalkan tinjunya dan berkata, memang benar setelah kamu memasuki pelatihan lantai 108 3 bulan lalu, Brother Luo dan aku ingin menunggumu keluar dari penghalang dan mendiskusikannya. Tentu saja, kamu tidak salah paham, kami tidak bermaksud provokatif, kami hanya berdiskusi, karena saya berdua menantikan kekuatan Anda setelah dipromosikan ke tingkat 8. Setelah Song Hong berkata, Luo Fan segera setuju, Tan Yun, Song Hong mengatakan apa yang ingin aku katakan. Ribuan murid mendengar ini, menunjukkan harapan mereka, dan dengan bersemangat berkata, Saudara Tan, tolong berjanjilah Saudara Luo dan Saudara Song, itu kebetulan membuka mata kita. Ya, Saudara Tan, biarkan aku menunggu untuk mengamati. Dan belajar satu sama lain. Petik 2 petik 2. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela semua orang, memandang Luo Fan dan Song Hong, dan tersenyum sedikit, ini juga kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung melawan keduanya dengan danmai terkuat, saya janji. Sejujurnya, jika Tan Yun tidak berpikir mereka berdua memiliki kepribadian yang baik, dia tidak akan membuang waktu untuk membahas satu sama lain. Untuk murid lain, diskusi memang cara terbaik untuk mempromosikan kultivasi dan meningkatkan kemampuan tempur yang sebenarnya. Tapi bagi Tan Yun, yang merupakan reinkarnasi, tidak perlu belajar satu sama lain. Tan Yun memiliki ukuran kekuatan yang unik dan lawan seperti apa yang bisa dia lawan. Hahaha, iya, kakak Tan cukup menyegarkan. Luo Fan berkata dengan gembira. Dua saudara itu hanya diskusi kami. Saya tidak ingin orang lain hadir. Tan Yun berkata begitu, tentu saja, dia ingin mempertahankan wajah keduanya. Tan Yun sombong, dan saat dia dipromosikan ke lapisan ke-8 alam jiwa janin, tidak peduli siapa dia, akan sulit bagi murid dan Fast Cell untuk menandinginya. Keduanya tercengang, dan mereka setuju satu demi satu. Ribuan orang kecewa. Saya pikir, Tan Yun pasti khawatir kalah dari keduanya, dan dia takut reputasi yang baru saja diperolehnya dari naik menara akan anjlok, sehingga dia tidak akan membiarkan dirinya menunggu orang lain untuk menonton pertempuran. Pada saat ini, sebuah suara arogan yang terlalu dini datang dari belakang kerumunan, Saudara muda Tan, karena Anda dan Luo Fan dan Song Hong memiliki diskusi yang begitu elegan,
bagaimana kalau menambahkan Sun? Kebetulan Sun mau minta saran sama kamu, hehehe. Tapi ternyata Sun Abe, yang berpakaian putih dan anggun, datang dengan santai. Semua murid melihat kembali ke Sun Abe yang akan datang, dan ada rasa jijik yang tidak terlihat di mata mereka, dan mereka mengepalkan tangan dan berkata, saya telah melihat Brother Sun. Dengan itu, semua orang menghindar 2 kali, meninggalkan Sun Abe koridor berbentuk manusia menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa selama 3 bulan retret Tan Yun, para murid dan Mai diam-diam mengejek bahwa Sun Abe hampir mati pada jarak 100 lantai dari pagoda, dan bahwa hal-hal di langkah terakhir harus diteruskan ke Sun, telinga Abi. Begitu Tan Yun meninggalkan Bea Cukai, Sun Abe muncul di bidang seni bela diri, yang terbukti dengan sendirinya. Menghadapi sapaan semua orang, Sun Abe menutup mata dan berjalan lurus ke arah Tan Yun. Kakak Tan, orang ini adalah penjahat terkenal, jangan perhatikan dia, ayo pergi. Ketika Luo Fan berbicara, dia tidak sengaja merendahkan suaranya. Tidak perlu diturunkan. Kepribadian Sun Abe tidak perlu dikatakan olehnya. 9 dari 10 murid dan Mai jelas. Song Hong mendengus ke Sun Abe, melihat kembali ke Tan Yun, dan berkata, Tan Yun, saudara Luo benar, jangan memperhatikannya, ayo pergi. Oh, benar, Gunung Peri saya adalah yang paling dekat dengan seni bela diri, lapangan. Saya bisa pergi ke sana dan belajar. Yah, dengarkan keduanya, Tan Yun berkata dengan tenang. Kemudian, ketika Tan Yun dan keduanya ingin mengorbankan pedang terbang mereka dan pergi, Sun Abe yang sombong dan arogan diabaikan oleh Tan Yun dan diejek oleh Luo Fan dan Song Hong. Tiba-tiba wajahnya murung. Mo, meninggal dalam sekejap, berdiri di depan Tan Yun. Tan Yun, Sun Abe memarahi, kamu penjahat yang tidak tahu malu, ketika kamu memanjat pagoda 100 lantai, kamu jelas dapat memanjat dengan cepat, tetapi kamu dengan sengaja melampauiku ketika aku setengah langkah lagi. Kamu jelas melakukannya dengan sengaja. Itu membuatku malu, bukan? Itu. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, sosok Luo Fan berkedip dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun tidak pernah mengatakan bahwa kamu tidak sebaik orang lain, dan kamu tidak sebaik orang lain. Kenapa kamu berteriak? Di sini, aku poho. Sun Abe terisak dan muntah di kaki Luo Fan, mengapa? Apakah kamu ingin menonjol untuknya? Bagaimana itu? Ekspresi Luo Fan menjadi dingin. Aku masih memilikiku. Song Hong bergerak 1 langkah secara horizontal dan berdiri berdampingan dengan Luo Fan di depan Tan Yun. Dia mencibir dan berkata, dengan saya dan saudara Luo hari ini, Anda tidak ingin menyentuh Tan Yun. Jangan meragukan kata-kata saya, Anda adalah masalah besar jika Anda tidak percaya saya ujian. Sun Abe mengepalkan tangannya perlahan, dan hendak berbicara, siapa yang kamu tegur sebagai penjahat tak tahu malu? Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, sosoknya melintas, dan dia tiba-tiba muncul di depan Luo Fan dan Song Hong, meludah. Wajah Sun Abe yang tidak curiga. Apa ini? Ribuan penonton murid tercengang. Dengan mata terbelalak, dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan menjadi anti penghinaan dan provokasi terhadap Sun Abe. Tahukah Anda, meskipun Sun Abe menempati urutan ketiga dalam daftar alkimia, dari penampilan performa Sun Abe yang menjulang 3 bulan lalu, para murid tidak merasa bahwa kekuatan Sun Abe akan lebih rendah dari Luo Fan dan Song Hong. Melihat adegan ini, Luo Fan dan Song Hong juga terkejut. Bab 250. Sun Abe, yang luar biasa dalam kekuatan dan alkimia, tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan berani mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, penuh kemarahan pecah dalam sekejap, wajahnya muram, dan dia meraung, kamu. Tan Yun tiba-tiba menyela, cucu Abe, apa yang kamu lakukan? Kakek memanjat menara, berpikir cepat, berpikir lambat, tidak peduli apa yang Anda lakukan. Tentu saja, jika Anda tidak mengatakan bahwa saya sengaja, ketika Anda akan menaiki lantai 100, Anda akan melampaui Anda. Anda juga dapat berpikir bahwa kakek tidak penting. Petik 2. Kalau belajar, kamu apa? Kalau kamu mau belajar dari Lao Su, aku harus menemanimu. Mata Tan Yunsing berkedip, aku sudah mendengar dengan jelas tentang Lao Su. Anda tidak cukup mumpuni jika ingin belajar dari Lao Su. Tapi Lao Su akan memberi Anda kesempatan untuk menantang hidup dan mati Anda. Lao Su tidak keberatan menghancurkan benda yang menarik perhatianmu. Arogan. Pada saat ini, betapa sombongnya Tan Yun di mata semua orang.
Sesaat sebelum Tan Yun seperti danau yang tenang, saat ini seperti laut yang bergelombang. Kata-kata Tan Yun tidak cukup untuk menenangkan Sun Abe, tetapi juga untuk menenangkan semua orang yang hadir. Semua orang terdiam, mata mereka tertuju pada Sun Abe. Sun Anbe merasakan pipinya panas membara, seperti ditampar ribuan kali. Dia ingin segera menantang Tan Yun untuk hidup dan mati, tetapi dia berpikir bahwa segala sesuatu yang Tan Yun akan membunuh Li Zian dan Ye Ling terlebih dahulu, dan kemudian Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian akan berada di mata semua orang bahwa Tan Yun pasti akan mati, serangan balik membunuh orang-orang ini. Sun Abe juga berpikir bahwa ketika Tan Yun membunuh Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, dia masih dalam tahap ketujuh dari keadaan jiwa janin. Sekarang dia memikirkan promosi Tan Yun ke tahap ke-8, dan kekuatannya pasti akan meningkat. Diam-diam berpikir di sini, Sun Abe tidak berani melawan Tan Yun hidup dan mati tanpa mengetahui kekuatan sejati Tan Yun. Tetapi saya datang dengan sangat kasar, jika saya berjalan dengan putus asa, maka wajah saya akan benar-benar hilang. Tan Yun memandang Sun Abe, yang ragu-ragu, dan berkata, "Cucu Abe, kakek telah memberimu kesempatan. Mengapa kamu ragu-ragu? Jika kamu setuju, kita akan segera bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Jika kamu tidak setuju, lepaskan aku." Tiba-tiba, ada pandangan sekilas dari mata Sun Abe, dan dia berpikir bahwa dia bisa mundur dan menghancurkan strategi Tan Yun. Dia menyeringai dan berkata, "Tan Yun, kamu adalah pahlawan besar kapal dan kita yang naik ke lantai 108. Jika aku membunuhmu dalam pertempuran yang menentukan denganmu, aku tidak hanya akan menjadi musuh publik kapal dan, aku juga takut ketua juga akan menghukumku. Jika bukan karena aku khawatir tentang ini, aku akan melawanmu dalam pertempuran hidup dan mati dan menghancurkanmu." Tetapi, Sun Anbe berteriak keras, "Aku bisa membiarkanmu tidak mati, tetapi aku harus mendidik dan mendidikmu, omong kosong arogan untuk orang tuamu dan Sen King Feng." Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Sun Abe tiba-tiba meningkat 10 kali lipat, dan dia membanting ke dekat tubuhnya dan melemparkan pukulan ke arah Tan Yun. Tiba-tiba, ketika ruang berdengung dan bergetar, sebuah rumah besar yang berubah dari kekuatan spiritual Fist dibagi menjadi 7 dari kehampaan. 7 bayangan tinju besar, dengan ruang bergetar dan badai, datang dari atas kepala Tan Yun dan di sekitar mereka dengan kekuatan besar, dan datang ke arah Tan Yun. Tan Yun, lari. Luo Fan terkejut, dia adalah jiwa janin binatang, dan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Dan apa yang dia gunakan saat ini adalah 7 tinju mendalam jahat, dan setiap pukulan akan menjadi 10 kali kekuatannya. 5 kali lebih banyak, 50 kali. Petik 2. Tan Yun menutup telinga terhadap niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa Sun Abe ingin melukai dirinya sendiri. Langkah Dewa Hongmeng. Dengan peningkatan ranah Tan Yun, kecepatannya meningkat 30% setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, kekuatan spiritual di lengan kanan Tan Yun melingkar seperti ular piton emas, mengabaikan bayangan tinju dari kiri, kanan dan belakang di atas kepalanya. Tan Yun meledak ke depan, dan pada saat yang sama, dengan seluruh kekuatannya, tinju kanannya menghantam bayangan tinju besar yang melesat lurus ke depan. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar dari arena seni bela diri. Ketika tinju Tan Yun bertabrakan dengan bayangan tinju yang 50 kali lebih kuat, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan panah berdarah keluar dari mulutnya. Dan ketika bayangan tinju besar dari sebuah rumah tiba-tiba retak dan menghilang, 6 bayangan tinju lainnya yang meledak ke arah Tan Yun juga menghilang. Mustahil. Bagaimana pukulanmu bisa mengalahkan 7 tinju jahatku yang 50 kali lebih kuat? Sun Abe berteriak dengan aneh, bagaimana kamu tahu dasar dari 7 kepalan tangan jahatku? Dasar dari tinju mendalam Kisha persis seperti bayangan tinju yang dikepalkan Tan Yunyi. Jika dasarnya rusak, tinju mendalam Kisha akan patah. Jika pangkal tinjunya tidak hancur, 7 bayangan dari tinju mendalam Kisha akan menyerang Tan Yun tanpa henti. Sun Abe sangat terkejut. Pertama, dia menyetrum kekuatan Tan Yun. Kedua, dia berpikir bahwa jika Tan Yun ingin mematahkan tinju mendalam Kisha, dia harus melawan setidaknya beberapa kali sebelum dia bisa mengenai dasar tinju dengan keberuntungan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Tan Yun akan mematahkan dasar tinju mendalam Kisha dengan 1 pukulan? Apa maksudmu, cucu Abe? Tan Yun, pucat dan trauma, setelah mengalahkan pangkalan tinju, di bawah langkah Dewa Hongmeng, seperti hantu, langsung muncul di depan Sun Abe,
tinju kanan yang ditutupi oleh kekuatan spiritual tiba-tiba memukul dada Sun Abe. Bagus datang. Sun Abe mundur, melambaikan tangan kanannya, cahaya pedang dingin menerpa tangan kanannya, dan dia memotong ke tangan kanan Tan Yun, hancurkan aku. Kecepatannya sangat cepat, semua orang percaya bahwa Tan Yun tidak bisa mengelak. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa Tan Yun tidak ingin bersembunyi sama sekali. Tan Yun, hati-hati, ini adalah senjata roh pamungkas Sun Abe, pedang terbang pedang jiwa binatang. Dia akan menggunakan seni pedang jiwa binatang selanjutnya, kamu bukan lawannya, segera kembali. Ketika Luo Fan buru-buru mengingatkannya, hatinya terpana. Dia menemukan bahwa tinju kanan Tan Yun tidak mengelak, tetapi tiba-tiba membalikkan cakarnya dan meraih pedang jiwa binatang itu. Kakak Tan gila. Bagaimana dia bisa mengayunkan pedang dengan tangan kosong? Ya, semua murid menoleh, dan tidak tahan melihat adegan berdarah tangan kanan Tan Yun dipotong. Api Hongmeng. Ketika Tan Yun meraih pedang terbang yang dipotong dengan tangan kanannya, lapisan api ungu yang tak terlihat muncul di 5 jarinya. Karena tembakan Tan Yun sangat cepat, semua orang tidak melihat dengan jelas, ada api yang menutupi tangan kanannya. Tidak, pedang jiwa binatangku. Mata Sun Abe pecah, dan dia melihat jiwanya memelihara pedang jiwa binatang. Setelah ditangkap oleh Tan Yun, itu langsung pecah. Pedang jiwa binatang dihancurkan, dan jiwa Sun Abe rusak parah. Wajahnya pucat, dan seteguk darah keluar. Saat Sun Abe sedang kesurupan, Tan Yun muncul di sampingnya seperti hantu. Bawa aku pergi. Dalam ledakan udara, Tan Yun menendang, kaki Sun Abe berdampingan. Kaca, kaca. 2 masa kabut darah mengepul, dan 2 anak sapi berdarah terbang menjauh dari tubuh Sun Ampere. Ledakan. Sun Abe berputar di udara dan menghantam tanah. Tan Yun, jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Sun Abe ingin mati dengan sedih. Sebelum dia mengerahkan kekuatan sejatinya, dia kehilangan kakinya. Tan Yun tidak menjawab, sosoknya berkedip-kedip ke arah kaki yang patah beberapa